Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi dan warahmatullahi salam sejahtera untuk wabarakatuh. kita semua. Teman-teman peserta yang sudah bergabung, terima kasih atas kehadirannya dalam diskusi online tematik Krisis Iklim dan Keadilan Gender Seri 2 yang diselenggarakan oleh Komunitas Perempuan Bumi bersama Jaringan Mitra. Perkenalkan, saya Novia Francisca, salah satu anggota Komunitas Perempuan Bumi. Hari ini saya akan bertugas sebagai host dan pemandu jalan acara kegiatan. Nah, sebelum memulai sesi, kami mohon kesediaan teman-teman untuk mengisi form kehadiran yang yang sudah di drop di chat box. Nanti akan di resend kembali. Diusahakan teman-teman untuk mengisi form kehadiran untuk memudahkan administrasi lainnya. Kehadiran teman-teman hari ini juga akan dibantu dalam dokumentasi kegiatan. Dimohon untuk menyalakan kamera jika tidak berkenan bisa menginformasikan di chat box. Sebagai bentuk komitmen kami terhadap inklusi, kami didampingi oleh juru bahasa isyarat agar dapat diakses oleh lebih banyak kalangan, terutama teman-teman tuli. Terima kasih kepada rekan-rekan juru bahasa isyarat. Untuk membuka diskusi hari ini secara resmi, kita akan mendengarkan sambutan dari Board Perempuan Bumi, Ibu Maulani Rotin Sulu. Saya persilahkan, Ibu. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Eh, Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan yang sudah setia bersama Perempuan Bumi untuk mengikuti seri-seri diskusi kita terkait dengan keadilan iklim ya. Dan kemudian keadilan iklim ini kita coba inklusikan juga dengan keadilan gender serta kesamaan kesempatan atau juga tentu saja keadilan bagi para penyandang disabilitas. Nah, seri kedua ini kita akan berbicara tentang interseksionalitas dalam keadilan iklim, khususnya terkait dengan dampak krisis iklim pada kelompok perempuan disabilitas. Rekan-rekan semuanya, kita akan bersama para narasumber yang handal ya. Yang narasumber yang kedua ini kita akan dengan Kakak Risna Umar dan kemudian kita akan juga dipandu oleh Kakak Yeni Rosa Damayanti dari Perhimpunan Jiwa Sehat. Nanti siapa Kakak Risna Umar, tentu saja nanti Kak Yeni akan menyampaikan lebih detail lagi. Yang paling inti adalah harapan kita dari Gerakan Perempuan Bumi ini, kita akan terus-menerus mengasah isu atau pengetahuan kita terkait dengan keadilan iklim atau perubahan-perubahan iklim yang berdampak tentu saja bagi penyandang disabilitas dan bagi perempuan disabilitas khususnya. Apa saja yang ingin kita temui atau ingin kita pahami, karena tidak mungkin kita tidak ada di dalam bagian dalam keadilan gender ketika isu keadilan gender ini menjadi isu yang sangat global ya, dan mendunia ya istilahnya, apalagi kemudian salah satu negara-negara yang tersasar dengan isu keadilan gender ini adalah negara-negara di bagian timur ya, istilahnya kita di South Global juga adalah negara-negara yang kemudian diperhatikan terkait dengan keadilan iklim ini. Untuk itu saya tidak akan berlama-lama, saya ucapkan selamat berdiskusi, mudah-mudahan ilmu informasi kita lebih bertambah dan kemudian kita dapat mengadvokasi atau kita dapat berbicara tentang di mana posisi masyarakat disabilitas dalam isu-isu keadilan iklim.
demikian saya ucapkan selamat berdiskusi. Saya yakin akan lebih seru dari seri pertama kita berdiskusi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang akan kita bicarakan, apa yang akan kita perbincangkan eh, dalam 2 jam ini menjadi buah-buah yang bermanfaat di dalam kehidupan kita. Demikian sambutan saya. Terima kasih kepada Mbak Risna Umar yang sudah bersedia hari ini. Juga terima kasih kepada Mbak Yeni Rosa Damayanti yang akan memfasilitasi eh, diskusi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Mbak Novi, MC. Terima kasih banyak Bu Maulani atas sambutan yang sangat inspiratif dan menggugah semangat kita di pagi hari ini. Walaupun weekend, kita saya pantau sudah 72 orang ya yang hadir untuk mengawali weekend ini dengan diskusi kita yang sangat bermakna hari ini. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan moderator kita yang luar biasa juga, yaitu Ibu Yeni Rosa Damayanti. Bu Yeni Rosa adalah aktivis perempuan yang juga telah lama bergerak dalam isu-isu keadilan sosial, khususnya perempuan dan disabilitas, juga psikososial dari Perhimpunan Jiwa Sehat. Ibu Yeni, saya persilahkan. Terima kasih Novi. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat hari Sabtu, selamat weekend. Kita weekendnya bermanfaat, nambah ya mudah-mudahan. eh saya gini, pembicara hari ini Risma Umar, dia kan sedang menuju ke Pontianak, Kalimantan ya, karena akan memberikan training tentang keadilan iklim kepada perempuan masyarakat adat di Kalimantan Barat. Nah, harusnya pesawatnya sudah mendarat tuh jam 9 kurang, tapi kelihatannya belum mendarat. Jadi sambil menunggu Risma, saya akan memulai diskusi ini terlebih dahulu ya. Kebetulan saya dan Risma dulu sama-sama sebagai pengurus di Solidaritas Perempuan, dan pada saat kami di Solidaritas Perempuan, kami membangun kerjasama yang erat pada saat itu dengan Walhi untuk memasukkan isu-isu atau perspektif feminisme dan perempuan ke dalam kerja-kerja lingkungan. Jadi ini sejarah yang udah cukup panjang ya bersama dengan Risma. Cuma Risma meneruskan ke isu gender atau perempuan dan lingkungan. Saya eh, ke isu perempuan dan disabilitas. Nah, apa namanya? Kita sempat bercabang jalan. Sekarang ketemu lagi nih, perempuan disabilitas dan lingkungan. Oke, baik. Saya akan memulai apa ini kita diskusi kita hari ini. Apakah saya sudah bisa share screen ya? Sudah Mana Bu, dia? silakan. Oh, sudah. Oke. Udah kelihatan? Uh, sudah kelihatan ya? Masih proses. Siap, sudah. Oh, sudah. Oke, oke, oke. Sip, 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 sip. Oke, presentasi saya kali ini kita akan memahami krisis iklim dari perspektif feminisme. Cuma sebelum kita ngomong krisis iklim dari perspektif feminisme, ada satu hal yang mungkin kita betul-betul perlu memahami, yaitu ada krisis iklim, ada perubahan iklim, dan ada keadilan iklim. Nah, pertanyaannya, apakah itu keadilan iklim? Apa bedanya dengan krisis iklim? Ini sesuatu yang kita harus betul-betul bisa membedakan dan bisa memahami sebelum kita masuk ke dalam isu krisis iklim dari perspektif feminisme. Mau nanya dari teman-teman yang hadir di sini, ada yang sudah memahami apa itu keadilan iklim dan bedanya dengan perubahan iklim dan krisis iklim? Apakah ada? Biar interaktif nih, gitu. Ada nggak? Kalau malu-malu nih, ntar saya tunjuk loh. Oke, kalau belum kita masuk langsung aja ya. Kita akan masuk ke kita kita ngomong dulu nih karena ini penting banget nih. Apa kita dari gerakan lingkungan, gerakan masyarakat lah. Itu kita lebih
memilih menggunakan kata-kata keadilan iklim. Jadi tidak hanya sekedar krisis iklim. Terus emang bedanya di mana ini? Oke, saya ini ya. Udah jelas ya. Eh, Lalu apa bedanya keadilan iklim dengan krisis iklim? Nah, kalau keadilan iklim itu, kita memandang perubahan iklim itu tidak hanya melihat, oh suhu udara memanas, sehingga air laut naik, dan kemudian menyebabkan banjir rob, kekeringan, dan sebagainya. Itu kalau kita berbicara tentang perubahan iklim yang mengakibatkan krisis iklim. Tapi kalau kita bicara keadilan iklim, kita tuh eh, melihat masalah krisis tersebut tidak hanya dari fenomena apa yang terjadi, tapi kita menempatkan keadilan sosial, ya, keadilan sosial di pusat analisis kita pada saat kita melihat krisis iklim. Nah, jadi krisis iklim itu kan terjadi adanya krisis yang terjadi yang diakibatkan oleh perubahan iklim ya, kekeringan, banjir, permukaan air laut naik, pulau-pulau itu mulai tenggelam dan lain sebagainya dan sebagainya. Kenaikan suhu udara itu semuanya krisis iklim. Itu barangnya. Tapi kalau kita berbicara tentang keadilan iklim, kita nggak hanya ngelihat itu barang gitu. Kita melihat bahwa krisis iklim ini bukan hanya persoalan lingkungan atau masalah teknis semata. Jadi eh, masalah iklim itu, krisis iklim itu bukan hanya sekedar masalah teknis, tapi kita juga bicara masalah ketimpangan, kekuasaan, dan hak asasi manusia. Jadi dalam keadilan iklim ya mungkin ya. Dalam keadilan iklim kita melihat bahwa iya memang terjadi krisis iklim, cuman dampaknya itu nggak sama gitu loh. Orang yang kaya, yang tinggal di rumah yang semua ruangannya ber-AC, tentunya beda dampak terhadap dirinya, terhadap kaum miskin kota yang tinggal berdesak-desakan, yang sangat gerah, yang kerja sebagai pedagang asongan, yang nggak bisa berdagang jam 1 siang sampai jam 4 sore karena panasnya minta ampun gitu loh. Sementara yang kaya tinggal di rumah ber-AC, di kantor ber-AC, ataupun kalau dia berjualannya di mall yang juga ber-AC. Beda kan dampaknya kan? Demikian juga misalnya kekeringan. Orang kaya nggak ngalamin kekeringan, orang dia airnya apa? Airnya air pump gitu ya. Sementara masyarakat yang mengandalkan air sumurnya kering. Kalau punya duit mah nggak ada masalah gitu kan, judulnya kita bangun, kita gali aja pakai sumur apa yang dalamnya minta ampun. Nah, jadi demikian juga terhadap disabilitas nih. Kalau orang kaya misalnya kotanya udah panasnya minta ampun atau mau udah dia tinggal di pantai utara Pulau Jakarta tuh, Pantai Indah Kapuk, ternyata Pantai Indah Kapuknya mulai naik tuh airnya, jadinya dikit-dikit banjir, kesal kan dia, pindah dia dari Pantai Indah Kapuk, dia kemudian pindah ke Cibubur atau dia pindah ke Pondok Indah gitu, sama-sama real estate mewah, gampang kan? Coba kalau ada penyandang disabilitas tinggal di utara Jakarta yang banjir robnya itu makin lama makin tinggi. Tadinya cuma semata kaki, sekarang masuknya sebetis. Dia pakai kursi roda gitu loh. Emang dia gampang pindah? Kalau penyandang disabilitas susah pindah gitu ya. Kalau dia kena banjir rob, mau pindah kemana gitu loh. Duitnya dari mana? Tempat mana yang bisa dia gunakan kalau uangnya nggak ada? Tempat mahal, artinya harus pindah pekerjaan, nggak semudah itu. Jadi, dampak dari krisis iklim berbeda-beda kepada setiap orang. Sehingga, pada saat kita menggunakan kacamata keadilan iklim, krisis iklim itu tidak netral. Netral itu artinya dampaknya sama untuk kepada semua orang. Enggak, kalau kita bicara soal climate crisis saja, maka kita hanya berbicara tentang fenomenanya. Tapi kita tidak melihat dampaknya itu berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lain. Jadi apabila kita menganalisa menurut
menggunakan kacamata keadilan iklim, kita pertama-tama mengakui bahwa dampak perubahan iklim itu tidak merata, baik terhadap masyarakat berdasarkan kelas sosial, yang kaya, yang menengah, yang miskin, baik berdasarkan gender, dampak terhadap perempuan berbeda dengan dampak terhadap laki-laki, terhadap anak. Lalu berbeda juga terhadap penyandang disabilitas dibandingkan dengan orang-orang non-disabilitas. Berbeda pula terhadap perempuan disabilitas daripada laki-laki disabilitas. Jadi dampak perubahan iklim itu berbeda-beda. Ini yang namanya dampaknya itu interseksional. Jadinya tidak kelas bergabung dengan gender, bergabung dengan disabilitas dan lain sebagainya. Intinya adalah bahwa pada saat kita menggunakan istilah keadilan iklim, kita mengakui bahwa perubahan iklim itu tidak netral. Perubahan iklim itu berbeda-beda, tergantung dampaknya terhadap siapa, termasuk pula perbedaan itu berbasiskan gender dan berbasiskan kelas sosial, berbasiskan lokasi geografis, berbasiskan disabilitas, antara lain. Itu ya. Kemudian ini juga kalau sebentar nyalain AC nih saya juga pakai AC jadi nggak enak. Nah kemudian yang satu lagi pada saat kita berbicara tentang keadilan iklim, kita juga berbicara tentang tanggung jawab yang berbeda nih antara satu negara dengan negara yang lain. Kan enak aja gitu loh. Ada negara yang memproduksi pada saat diskusi kemarin sudah bicara soal emisi karbon ya, bahwa krisis iklim itu disebabkan antara lain oleh emisi gas-gas yang menyebabkan pemanasan bumi. Yang didiskusi kemarin sudah didiskusikan ya, Novi? Ya, Bu. Tanya. Udah ya? Ya, kalau udah jadi berarti paham ya pada saat bicara soal emisi karbon ya. Jadi kan ada negara-negara industri tuh yang setiap orang tuh punya mobil, yang industri atau pabriknya itu di mana-mana. eh, apa em, yang kemudian emisi karbonnya atau udah paham kan teman-teman soal emisi karbon ya? Lan gimana Jelasin Lan? lagi, Eh, jelasin lagi dong, tolong. siapa Jelasin nih? lagi, tolong. Oh, Barangkali ya, ya, ada yang udah paham belum? barangkali Ya kalau udah paham, kemarin kalau kemarin diinfokan sangat sedikit ya Mbak. Kemarin lebih kepada bicara tentang eh, tanaman, interaksi terkait dengan kerusakan lingkungan, tapi yang apa ya, yang tidak di udara gitu, masih di bumi gitu oh, kira-kira. ya ya ya. Coba saya cari sebetulnya saya ada ini sih, ada slide ada PPT PowerPoint yang khusus soal kayak gituan tuh emisi karbon dan lain sebagainya. Cuman di PPT yang lain. Nanti aja mungkin ada kesempatan lain. Coba kira-kira kalau emisi karbon tuh kayak gini. Kenapa sih kemudian coba saya lihat deh kali aja ada. Oh enggak kayaknya. Gini aja. Kenapa sih terjadi peningkatan suhu bumi? Emang kenapa suhu bumi mendadak panas? Emang mataharinya ini membesar gitu ya sehingga kemudian suhu bumi memanas? Bukan, mataharinya tidak membesar, saudara-saudara. Mataharinya tetap gitu-gitu aja, dia mah santai-santai aja. Yang terjadi itu seperti ini. Eh, ini kan semenjak revolusi industri, gaya nih kita ngomong semenjak ya, dunia ini mengenal yang namanya mesin, pada saat mengenal yang namanya mesin, terutama mesin yang terutama mesin yang bahan bakarnya itu adalah minyak bumi, gas, bensin dan lain sebagainya, maka umat manusia ini mulai memproduksi apa yang namanya asap yang diakibatkan oleh fosil. Fosil itu bahan bakar yang berasal dari fosil tumbuh-tumbuhan di bumi gitu ya. Nah, bahan bakar fosil itu apa aja sih? Antara lain batu bara, kemudian bensin, gas masak tuh
kemudian juga apa lagi ya? Oh, minyak tanah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau kita menggunakan bahan bakar tersebut baik di pabrik gitu ya, maupun di rumah tangga, maupun di mobil kendaraan yang kita gunakan, itu kan ada asapnya, sung 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 gitu kan. Asapnya kan banyak banget, bayangin ada berapa miliar mobil di dunia, pabrik gitu kan judulnya dan lain sebagainya. Nah, si asapnya ini kemudian naik ke udara, bergabung dengan asap-asap lain yang juga berbahaya. Misalnya gas metan gitu ya. Gas metan ini yang apa yang dihasilkan oleh kotoran binatang. Sebetulnya PJS punya ini sih, punya infografi soal ini. Saya nggak nyiapin, soalnya saya pikir udah dijelaskan yang kemarin. Apa namanya, gas, misalnya kotoran hewan. Kotoran hewan itu juga ngeluarin gas, makanya bau kan. Kotoran manusia juga bau. Tapi kan kalau kita kan masuk septic tank gitu kan. Kalau kotoran hewan, terutama hewan-hewan ternak, itu nggak masuk septic tank, itu juga ada gasnya. Itu gas-gas metan misalnya, itu bergabung dengan gas pembakaran fosil, kemudian dia ngapung di udara, cung 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 cung, menjadi kayak semacam lapisan. Nah, lapisan itu mirip, pernah pernah lihat ini enggak sih, greenhouse kalau kita nanam tanaman terutama di negara-negara maju itu kan, di negara-negara bukan tropis, itu kan tanaman suka ditanam di dalam greenhouse ya, rumah kaca itu loh. Jadinya dindingnya atapnya kaca, tanamannya ditanam di dalam gitu, supaya kalau misalnya di udara suhunya ngedrop, tanamannya tetap hidup. Soalnya kalau tanah di luar suhunya itu ngedrop jadi 1 derajat, 2 derajat, tanamannya pada modar semua. Nah, kalau di bawah greenhouse itu kan dia tetap bisa selamat. Pernah lihat kan ya pasti. Di sini juga kalau peternakan jamur suka ada greenhouse kayak gitu. Nah, eh, karbon-karbon yang tadi, asap-asap yang tadi saya sebutkan itu membuat lapisan tuh di atmosfer kita, yang membuat dunia ini, bumi ini itu seperti rumah kaca gitu. Sebentar, coba apa namanya? eh Duh, saya padahal ada. Oke, ini nggak apa-apa deh. Jadinya apa? Seperti rumah kaca. Coba saya pengen nanya, teman-teman tahu kan, pernah lihat kan ada apa, rumah di pertanian itu, rumah kalau kita bilangnya apa? Greenhouse. Kalau saya biasanya bilang, kadang-kadang bilang rumah kaca. Ada yang tahu kan, supaya tanaman di dalamnya nggak rusak, dikasih atap, dikasih dinding, tapi yang dari plastik bening. Pasti teman-teman tahu ya. Nah, kan di dalamnya jadi panas. Nah, dunia juga kayak gitu, bumi juga kayak gitu. Jadi lapisan gas-gas tadi itu membentuk lapisan yang mirip seperti rumah kaca. Ibaratnya di dalam greenhouse itu bumi gitu ya. Kemudian dinding dan apa namanya, dan atapnya yang dari plastik bening itu adalah gas tersebut. Akibatnya suhu bumi meningkat. Nah, itu yang disebut dengan efek rumah kaca. Jadi kalau dengar kata apa sih efek rumah kaca gitu kan ya, jadi paham ya, karena gas-gas itu tadi membentuk lapisan yang membentuk seperti greenhouse. Seperti greenhouse itulah yang menyebabkan suhu dunia, suhu bumi itu meningkat seperti itu. Jadi itu tuh. Nah, masalahnya balik lagi ke keadilan iklim, kan eh, apa, negara-negara yang menghasilkan banyak gas-gas tadi tuh, yang menimbulkan efek rumah kaca tadi, itu kan nggak sama tuh. Negara-negara di Afrika mobilnya dikit kali, gitu kan judulnya kan, pabriknya dikit kali, sehingga dia tidak menghasilkan karbon. eh, Gas tadi namanya karbon ya, karbon, karbon. Jadi negara-negara Afrika misalnya itu dia tidak menghasilkan karbon sebanyak Amerika misalnya. Lah, masa harus apa? Harus disalah-salahin juga. Ya ngamuk lah mereka, bilang enak aja lo, gue kagak pakai mobil, gue kagak ada pabrik. Dianggap gue bertanggung jawab lagi terhadap itu gas-gas itu, terhadap pemanasan global. Gue ini korban bukan pelaku gitu judulnya kira-kira lah ya. Jadi pelakunya itu beda-beda antara kita-kita yang negara, oh Jakarta mah pelaku jelas lah Yau. Tapi kalau misalnya kampung bapak dan ibu-ibu yang jauh
ini dari seluruh Indonesia ya. Nah, yang jauh itu kan nggak banyak-banyak juga kali karbonnya. Masa tanggung jawabnya sama gitu kan ya, antara yang kita menghasilkan karbonnya cuma dikit dengan tempat-tempat yang menghasilkan karbonnya banyak. Enak aja gitu kan. Jadi, kalau kita bicara keadilan iklim, kita juga kita juga mana dia? Nih, Nah, bahwa tanggung jawab untuk mencari solusi dan memperbaiki kondisi yang rusak ini, pemanasan ini, itu tanggung jawabnya beda-beda antara negara-negara yang menghasilkan karbon lebih banyak dibandingkan negara-negara yang menghasilkan karbonnya tuh cuma dikit. Biar adil, kalau enggak itu tidak adil kan gitu judulnya. Enak aja gitu kan. Masa sih daerah tempatnya nggak tahu ada di Sangirta Laut misalnya, tanggung jawabnya terhadap krisis iklim sama dengan Jakarta, ya nggak mungkin lah gitu kan, beda. Jakarta produksi karbonnya gila-gilaan gitu, sementara di Sangirta Laut kagak ada itu produksi karbonnya, belum lagi hutannya banyak gitu kan judulnya. Nah itu kita lihat itu kalau kita menggunakan kacamata keadilan iklim. Jadinya dampaknya itu nggak sama antara orang kaya, orang miskin, perempuan, laki-laki, disabilitas, non-disabilitas, orang tinggal di pantai, orang tinggal di gunung, nggak sama. Itu yang pertama. Kedua, tanggung jawabnya beda-beda. Kalau yang pelaku parah yang menghasilkan karbon yang banyak, tanggung jawabnya harus lebih banyak daripada negara-negara atau tempat-tempat, kalau di Indonesia mungkin termasuk provinsi-provinsi gitu ya, yang menghasilkan karbon hanya sedikit gitu. Karbon itu gas ya. Gas itu namanya, kita bilangnya karbon gitu. Dan gas-gas yang dikeluarkan itu namanya emisi karbon. Jadi kalau dengar emisi karbon, apa itu emisi karbon? Ya itu gas-gas yang dikeluarkan dari asap knalpot mobil, atau kalau kita ngebakar sampah, atau kalau kita macam-macam gitulah. Asap-asap itu namanya emisi karbon, keluaran karbon, emisi keluaran karbon gas. Nah, jadi tanggung jawabnya beda-beda. Itu prinsip kedua kalau kita menggunakan perspektif keadilan iklim. Nah, terus kemudian prinsip yang lain bahwa sehingga karena dampaknya beda-beda dan kemudian pihak-pihak yang bertanggung jawab juga seharusnya berbeda-beda, maka harusnya pengambilan keputusan tentang gimana caranya nih kita mengatasi masalah krisis iklim itu nggak bisa hanya diambil oleh sekelompok orang aja. Jadi nggak bisa dong, karena kita semua terdampak, apalagi gua terdampak lebih parah daripada lu, dan lu adalah pelaku yang lebih parah daripada gue misalnya. Kemudian keputusan itu hanya diambil oleh orang-orang yang tadi, gitu. Nggak mungkin. Artinya semua pihak, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, itu harus terlibat di dalam bagaimana caranya kita mengatasi krisis iklim ini. Nah, gitu ya. Jadi ada partisipasi bermakna dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada transisi yang adil nih. Jangan sampai peralihan menuju energi bersih gitu ya, mengorbankan hak-hak pekerja, petani, masyarakat adat, dan komunitas rentan lainnya gitu. Nah, misalnya kayak gini, apa namanya, kita nggak boleh semuanya yang misalnya gini, semua nggak boleh lagi menggunakan kayu bakar misalnya. Kayu bakar ini masalahnya ada dua, selain dia menghasilkan gas karbon yang banyak, dia juga merusak hutan. Nah, kenapa nggak boleh? Misalnya karena itu merusak hutan, dan kedua apa namanya, yang kedua adalah dia menghasilkan karbon yang banyak. Lo ngelarang nggak pakai nggak boleh pakai kayu bakar, tapi nggak ada alternatif yang disediakan gitu loh. Jadi kalau nggak pakai kayu bakar, kalau lu nggak nyediain bahan bakar alternatif yang murah, emang gimana? Iya, ada Risma sudah datang. Halo Risma, Halo Mbak. aku mulai dulu ya. Lagi Ya, ngomongin keadilan iklim dulu nih, bentar nih. lanjut. Oke, jadi gitu. Jadi apa namanya? eh, Peralihan menuju energi yang bersih dan ekonomi hijau itu harus dilakukan tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat adat, komunitas rentan, dan sebagainya, termasuk penyandang disabilitas. Ini contohnya misalnya seperti apa kalau di penyandang disabilitas?
Oke, kita transisi yang adil untuk transportasi di Jakarta. Seluruh penduduk Jakarta nggak boleh pakai kendaraan umum. Nggak boleh pakai kendaraan pribadi. Menghasilkan emisi karbon yang luar biasa, harus pakai kendaraan umum. Wajib, judulnya. Kita yang disabilitas, termasuk saya yang pakai tongkat. Enak aja loh. Nyuruh-nyuruh gue naik kendaraan umum, sementara kendaraan umum di Jakarta nggak akses. Gimana caranya saya naik busway kalau halte busway itu naik turun tangganya tuh minta ampun, sementara saya pakai kruk. Atau Mbak Dwi pakai kursi roda. Dwi udah pernah belum jajal Transjakarta? Gitu kan judulnya kan. Bayangin kalau Dwi tinggal di Jakarta dan harus diwajibkan naik Transjakarta gitu. Apa namanya? Kan solusinya kan jadi nggak adil. Artinya kalau emang ada pengalihan solusi dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, ya kendaraan umumnya harus akses dong gitu kan. Itu baru adil. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita-kita itu apa namanya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Lalu nah ini pemulihan dan reparasi gitu ya. Jadi misalnya kalau ada kelompok-kelompok yang terdampak oleh perubahan iklim gitu ya. Misalnya kekeringan di NTT gitu. NTT mah nggak banyak kali emisi karbonnya. Cuman dampak dampak pemanasannya itu luar biasa sehingga kekeringan. Dianya kagak dosa istilahnya gitu ya. Nggak dosa tapi menanggung akibat yang berkali lipat gitu. Nah, korban-korban seperti yang korban-korban krisis iklim, misalnya karena kekeringan yang mengakibatkan panen gagal, sumur kering dan lain sebagainya, itu harusnya mendapatkan reparasi atau ganti kerugian atas bencana yang dialami yang sebetulnya bukan salah dia gitu. Nah, reparasinya ganti kerugiannya seperti apa? Misal bisa macam-macam, diskusikan aja dengan dengan masyarakat setempat, penggantiannya seperti apa, ganti ruginya seperti apa. Dan solusinya itu harus ada pemulihan dan reparasi. Termasuk tanggung jawab dana iklim, transfer teknologi, pemulihan sosial dan ekologi, ya. Kemudian, nah, kenapa keadilan iklim itu penting? Karena kalau tanpa keadilan iklim, maka dia akan mengabaikan komunitas yang paling terdampak, memperparah ketimpangan yang sudah ada, menyebabkan solusi palsu tuh seperti carbon trade. Nanti Risma tolong jelasin carbon trade itu apa ya. Dan menguntungkan elit tapi merugikan masyarakat di akar rumput. Nah, dan menghalangi tercapainya keberlanjutan yang sebenarnya. Nah, oke, ini tentang keadilan iklim sebagai pengantar untuk membedakan dengan istilah perubahan iklim dengan istilah krisis iklim. Kita apa namanya di sini sehingga kemudian ya gerakan orang-orang di gerakan kita lebih menggunakan istilah keadilan iklim daripada kita menggunakan istilah perubahan iklim atau kita menggunakan istilah krisis iklim. Kita pilih keadilan iklim. Gitu ya. Teman-teman, gimana kira-kira udah lumayan jelas belum tentang keadaan iklim? Jelas, Apakah jelas? jelas. Cuman ada sedikit pertanyaan, Ibu. Oh iya, gimana? Habis ini saya langsung transfer ke Mbak Risma. Gimana, Bu? Gini, Bu, ada dua pertanyaan. Yang saya Mahtubatur Rofa dari KPPI Sumeneb. Oke. Yang pertama, bagaimana solusi yang dapat diterapkan dalam memperbaiki perubahan iklim? Dan yang kedua, dan bagaimana juga peran pemerintah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim? Terima kasih, Ibu. Oke, bentar nih handphone saya kok mendadak nyanyi. Saya matiin dulu deh. Oke, nah pertanyaan yang dua itu tadi kayaknya langsung Risma yang ngejawab deh. Riz, Oke, Bu. dirimu sudah siap kah? Karena pertanyaannya udah langsung ini nih, udah langsung apa namanya kepada bagaimana caranya dan kemudian tanggung jawab pemerintah ya. Oke, saya perkenalkan dulu Risma. Risma adalah, Risma, dirimu memperkenalkan diri secara langsung lah. Ini teman lama saya dari zaman 25 tahun yang lalu.
Bukan teman lama Kak Yeni. Apa tuh? Ya, Risma Halo. bisa langsung menjawab memperkenalkan diri dulu dan Ya, kemudian menjawab pertanyaan dari penanya pertama itu. ini saya terlihat nggak ya? Enggak ya? Terlihat, terlihat. Yang muncul di oh Saya iya. stop, stop share dulu, bentar. Saya harus stop share dulu, stop share. Oke, sekarang dirimu terlihat. Kak Yen, aku lagi di Bandara. airport sehingga di cari tempat yang lebih ini kira-kira gitu ya. Jadi maaf kalau ada gangguan suara atau apa gitu. Iya. Ini pesertanya ada 88 orang, Risma, dan semuanya adalah para penyandang disabilitas dari seluruh Indonesia, mayoritas perempuan dengan disabilitas. Dari Iya. berbagai organisasi disabilitas, dari berbagai ragam disabilitas nih, mulai dari tunanetra, tunarungu, disabilitas fisik, mental, nggak tahu intelektual ada atau enggak, tapi begitu deh. Gitu. Mari kita berkenalan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Sebetulnya saya muridnya Kak Yeni. Bukan teman yang nggak enak aku ngambil teman. Saya muridnya Kak Yeni. Sebab saya belajar dulu pada saat masih muda belajar sama beliau. Belajar sama Kak Yeni waktu dalam kami di satu organisasi. Nah, saya diundang dan ditugaskan. Saya mau bilang ditugaskan sama Kak Yeni untuk berbagi pengetahuan sebetulnya, bagi informasi mengenai sebetulnya soal krisis iklim hari ini dan apa relevansinya dengan gerakan atau kepentingan disabilitas dan kelompok-kelompok yang lain termasuk perempuan, anak-anak, pemuda atau orang muda dan seterusnya. Gitu kira-kira diminta untuk diundang untuk sharing. Karena itu saya minta maaf karena memang tidak sempat menyiapkan materi presentasi. Jadi kita sepertinya cukup dengan berbincang atau berdiskusi itu lebih enak. Nah, saya perkenalkan diri, saya Risma Umar. Saya saat ini di satu organisasi namanya Aksi for Gender, Social and Ecological Justice. Ini satu organisasi yang banyak concern soal perempuan dan khusus untuk melihat bagaimana persoalan krisis iklim hari ini dan apa relevansinya dengan kelompok-kelompok yang kita sebut kelompok rentan dalam berbagai, apakah itu pemuda, apakah itu orang muda, apakah itu perempuan, disabilitas, masyarakat adat, dan lain-lain. Dan salah satu concern kami juga adalah memonitoring kebijakan dan dana-dana pembangunan. Nah, saya khusus mau bicara soal krisis iklim. Sepertinya Bu Risma terlempar ya, Bu. Oh, kita tunggu aja sebentar, Baik. nanti masuk lagi. Nanti tanya aja macam-macam tuh ke Risma. Dia, oke, berarti saya aja yang ngebacain siapa Risma ya, sambil nunggu sebentar. Siapa itu Risma? Sip, udah masuk aja. Masuklah dia. Nah, Oke, lanjut. kira-kira begitu. Mungkin agak dideketin sedikit supaya suaranya lebih jelas ya. Oke, udah bagus. Sip. Bagus. Nah, sampai di mana tadi ya? Jadi begitulah. Saya dulu pernah di solidaritas. Memperkenalkan diri. Oh, ini mic-nya Kak ini. Risma Umar, nama saya, namanya Risma Umar. Dulu pernah di Solidaritas Perempuan, juga pernah di WALFI,
Sekarang saya ada di aksi dan juga berjejaring, berkolaborasi dengan banyak teman-teman organisasi di beberapa tempat untuk terutama untuk bicara soal isu perubahan iklim. Halo Kak Yen, saya tadi diminta menjawab pertanyaan apa ya Kak Yen? Halo? Nah, saya melanjutkan pertanyaannya Kak Yeni. Pertanyaan Kak Yeni tadi itu kan sebenarnya bicara soal bagaimana keadilan iklim dan praktek-praktek yang baik mengenai keadilan iklim itu seperti apa? Sebetulnya praktek yang cocok yang baik itu seperti apa? Tapi sebelumnya sebelum menjawab pertanyaan itu, saya mau mengatakan begini bahwa jaringan siapa yang keluar? Halo, suara saya kedengaran enggak? Kedengaran. Kedengaran, Mbak. Ya, Kedengaran, baik, terima Bu. kasih. Siap, Jadi makasih. sebetulnya gini, sebelum menjawab pertanyaan yang disampaikan Kak Yeni tadi, sebetulnya yang paling penting kita pahami adalah kenapa kita perlu ikut mempersoalkan atau ikut membincangkan atau ikut bicara soal yang kita sebut krisis iklim atau yang kita kenal keadilan iklim. Dan apa itu keadilan iklim? Kak Yeni tadi udah bicara. Sekitar 17 tahun yang lalu sebetulnya kami dari beberapa teman-teman yang melihat bahwa salah satu persoalan serius yang dihadapi Indonesia termasuk warga dunia adalah terjadinya pemanasan yang kita sebut pemanasan global. Kak Yeni tadi udah sampaikan. Nah, dalam soal-soal pemanasan, dalam persoalan isu ini sampai hari ini muncul sekarang istilah yang disebut krisis iklim. Muncul istilah keadilan iklim. Dan kenapa masyarakat termasuk perempuan, disabilitas, youth, anak-anak, masyarakat adat merasa atau menjadi bagian penting atau aktor penting yang mesti dilibatkan berbicara soal krisis iklim, apalagi kalau kita bicara soal keadilan iklim. Karena sebetulnya yang paling duluan yang menerima dampak dari persoalan-persoalan krisis iklim ini, mulai dari bencana, kekeringan, banjir, dan seterusnya, adalah perempuan, disabilitas, anak-anak, orang muda, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, apakah katakanlah teman-teman di disabilitas atau orang muda, apakah disabilitas, kelompok disabilitas, orang-orang dengan disabilitas itu selain dia menerima dampak paling depan karena kerentanannya sudah dilibatkan atau sudah terlibat mulai dari proses membincang, memahami apa itu ketidakadilan iklim atau krisis iklim, dan bagaimana pandangan, suara orang-orang rentan ini, ke masyarakat yang rentan ini menjadi perhatian atau poin atau didengarkan. Karena kita dalam hal ini, disabilitas adalah kelompok yang di antara kelompok yang lain yang paling rentan. Karena disabilitas. Artinya karena ada keterbatasan tertentu. Nah, saya mau katakan begini, yang disebut keadilan iklim itu tidak akan pernah adil. Keadilan itu tidak akan pernah adil. Atau keadilan iklim itu tidak akan pernah terjadi.
tanpa keadilan, inklusivitas, disabilitas. Sebab yang paling duluan seharusnya berbicara mengenai keadilan iklim adalah suara-suara dari kelompok rentan, termasuk perempuan dan disabilitas yang selama ini mengalami dampak yang berlapis-lapis dari adanya krisis iklim. Nah, kami sebetulnya 9 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu berjuang keras, belajar keras, berjuang keras, membangun gerakan, membangun solidaritas, berdiskusi di kelompok-kelompok komunitas, di masyarakat, di organisasi, bahwa suara kelompok rentan harus tercermin di dalam pembahasan-pembahasan atau program-program atau kebijakan-kebijakan dalam mengatasi persoalan krisis iklim hari ini. Baik itu di level kebijakannya maupun pada tingkat aksi-aksi itu yang dimaksud adalah program. Nah, kita perlu koreksi. Kalau teman-teman disabilitas, kalau kita yakin begini, tidak ada keadilan iklim tanpa inklusivitas disabilitas, maka yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana memastikan pengalaman kita, pengetahuan kita menjadi pertimbangan negara atau pemerintah hari ini. Bagaimana pengetahuannya teman-teman disabilitas, keprihatinan, kepeduliannya, itu harus mencerminkan pandangan dan sikap dalam kebijakan maupun dalam program yang harusnya dilakukan oleh negara maupun swasta. Kira-kira gitu. Jadi tidak ada yang namanya keadilan iklim tanpa keadilan atau inklusivitas disabilitas. Dan yang bisa memastikan itu adalah kawan-kawan disabilitas sendiri dan tentu bersama dengan gerakan-gerakan lain. Jadi, bagaimana kawan-kawan bisa memperjuangkan hak terhadap kelompok rentan atau yang disebut komunitas rentan, atau masyarakat rentan, agar menjadi pertimbangan pemerintah, baik dalam kebijakannya maupun dalam program-program yang akan disusun. Itu juga sangat tergantung pada kita. Seberapa teman-teman disabilitas memahami dampak yang dialami akibat krisis iklim, seberapa suara, pendapat, dan kepentingan teman-teman disabilitas itu didesakkan, didorong ke pemerintah. Sejauh mana teman-teman dan organisasi disabilitas membangun gerakan lintas, tidak hanya antar disabilitas, tapi juga dengan gerakan perempuan, dengan gerakan orang muda, dengan gerakan masyarakat adat, dengan gerakan-gerakan. Jadi gerakan disabilitas untuk konteks keadilan iklim tidak boleh inklusif, tidak boleh eksklusif. Pertanyaannya gini, adakah praktek-praktek yang baik yang dilakukan oleh teman-teman disabilitas atau organisasi disabilitas untuk terkonsolidasi gitu ya, agar desakan suaranya itu bisa dibawa ke ruang-ruang pengambil keputusan? Apakah teman-teman disabilitas sudah menjadi aktor atau kelompok kepentingan yang mesti pemerintah dengarkan? Nah, sangat tergantung pada kita. Sejauh mana teman-teman gerakan disabilitas ini memastikan dirinya diakui dan diakui, dilindungi, dan dijamin haknya sebagai kelompok rentan yang mengalami dampak dari krisis iklim. Di Indonesia itu kan ada namanya adaptasi, ada mitigasi. Ada adaptasi ini ada program yang namanya loss and damage. Jadi ketika masyarakat rentan termasuk disabilitas yang mengalami dampak berlapis-lapis dari adanya krisis iklim ini, maka kelompok rentan ini, dalam hal ini disabilitas, berhak untuk menuntut dan mendesakkan apa yang seharusnya memang dia dapatkan sebagai warga negara yang sedang mengalami dampak dari krisis itu. Nah, untuk membuktikan loss and damage itu berhak teman-teman disabilitas
didengarkan pendapatnya. Maka tidak ada pilihan lain, kawan-kawan harus berjuang. Saat ini sudah disepakati itu, dan saya kira cukup banyak sumber daya, logistik atau dana yang disiapkan oleh negara-negara industri sebagai bentuk tanggung jawab mereka karena mereka penyebab krisis iklim untuk memastikan bahwa masyarakat rentan itu bisa dan mampu beradaptasi jika memiliki sumber daya. Mampu beradaptasi itu sederhananya gini, kalau terjadi banjir, bencana di perkotaan, di pesisir, katakanlah di pesisir Jakarta Utara. Dan seringkali kan teman-teman disabilitas itu tak terlihat. Tak terlihat itu maksudnya adalah tidak dihitung atau tidak muncul sebagai bagian dari masyarakat yang korban karena disabilitas. Karena sumber fasilitas yang tersedia. Karena invisible, tersembunyi gitu ya. Tak terlihat di dalam angka, statistik. Bahkan data RT. Tak terlihat itu karena memang tidak pernah dianggap sebagai kelompok atau ya sebagai kelompok masyarakat yang paling rentan, yang berhak untuk mendapatkan akses, mendapatkan kapasitas, mendapatkan perlindungan, mendapatkan support, dukungan agar dia bisa mampu beradaptasi. Terlihat kalau kita lihat di Jakarta, belum kalau daerah-daerah lain. Nah, karena itu teman-teman disabilitas harus berjuang memunculkan, kalau kemarin-kemarin tak terlihat, sekarang harus terlihat. Caranya bagaimana terlihat? Teman-teman harus aktif. Tentu aktif itu maksudnya adalah belajar mempelajari relevansi antara dampak krisis iklim pada diri, pada kawan-kawan disabilitas. Dia harus didokumentasikan, dia harus angka itu ditulis, dipelajari, mulai bersuara, mulai berpendapat, aktif di dalam jaringan, aktif terlibat di dalam menyuarakan apa yang teman-teman disabilitas inginkan, dan yang paling penting aktif berorganisasi, karena tanpa itu tetap tak terlihat. Jadi tidak ada pilihan lain, kawan-kawan disabilitas harus apa bahasanya ya, kalau kemarin mungkin tidak dilihat, sekarang harus dilihat. Kalau kemarin itu tersembunyi, sekarang harus muncul ke permukaan. Kalau kemarin itu masih dengan kelompok disabilitas sendiri, sekarang harus membangun gerakan jejaring yang lebih luas. Ada pertanyaan lagi yang bisa ada pertanyaan Kak Yen yang bisa saya respon sebelum saya jalan? Ya, ada lumayan banyak nih ya. Nih, dari nama saya Yusriyadi dari IPDP di Aceh. Di Aceh sekarang sedang mengalami kekeringan padi, sudah ada yang gagal panen. Tadi Ya. dikatakan bisa minta ganti rugi. Ya. Pertanyaannya gimana masyarakat untuk meminta ganti rugi tersebut? Kepada siapa meminta, bagaimana caranya? Itu yang pertama. Sekalian aja dibacain ya. Lalu ada lagi pertanyaan, salam saya Pasca Aceh. Di Aceh sekarang sangat terasa terjadinya pemanasan global dan sekarang tambang yang dikerjakan baik oleh masyarakat maupun perusahaan-perusahaan. Bagaimana untuk kita lakukan advokasi bersama sehingga kelompok disabilitas beserta perempuan dan anak bisa mendapatkan keadilan. Ini dia di Kabupaten Pidi, di Kecamatan Gepang, Mane, Tangse yang sudah sangat butuh advokasi bersama. Itu. Oke. Jadi kita perlu sepakat dulu ya. Kalau dampak perubahan iklim kepada teman-teman pada disabilitas, masyarakat adat, perempuan, youth, saya kira mungkin teman-teman sudah paham, sudah tahu soal ini. Tapi yang paling penting kita pahami adalah krisis iklim di dunia sekarang di dunia ini tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Setiap negara membincang bagaimana mengatasi persoalan krisis iklim.
merancang berbagai kebijakan yang kita sebut rapat tahunan itu, merancang berbagai kebijakan, berbagai program, ada program transisi iklim, ada program loss and damage, ada program agriculture smart, macam-macam program agar untuk menyelamatkan bumi. Pertanyaannya adalah, ketika bumi mau diselamatkan, dalam proses penyelamatan bumi, kalau kelompok rentan atau orang-orang atau entitas yang selama ini mengalami dampak yang berkali-kali, yang berlapis-lapis, tidak pernah didengar, tidak pernah diajak bicara, tidak pernah didengarkan keluhannya, bahkan tidak pernah dihitung keberadaannya, adil atau tidak? Tentu itu tidak adil. Yang mengalami dampak diabaikan, dianggap tidak penting, tetapi ya menikmati dari krisis iklim dengan proyek-proyek investasi, dengan berdagang karbon, itu yang menikmati, itu yang justru tidak adil. Oke, ya, itu ya harus kita sepakati dulu itu ya. Yang kedua, kita juga sadar betul bahwa bagaimana mungkin ada yang namanya keadilan iklim itu tanpa ada suara, tanpa ada pendapat, tanpa ada pengakuan bahwa yang paling rentan adalah disabilitas, tidak akan pernah adil itu. Jadi itu harus kita sepakati. Karena itu saya selalu percaya bahwa tidak akan mungkin yang namanya keadilan iklim itu tanpa inklusivitas disabilitas. Teman-teman paham nih ini ya? Kita nggak penting bicara macam-macam proyek, macam-macam itu. Kalau pengakuan kita aja tidak ada. Kalau disabilitas saja dalam database, dalam kelompok rentan ini tidak diakui. Jadi yang paling penting menurut saya, perjuangan pertama adalah pengakuan negara, pemerintah, swasta, dan lembaga agen-agen pembangunan global dunia PBB, bahwa disabilitas adalah entitas penting yang harus diakui, diakomodir, didengarkan pendapatnya ketika bicara keadilan iklim. Kalau perjuangan itu berhasil, maka pertanyaannya adalah situasi yang dihadapi masyarakat hari ini, seperti krisis air bersih, kekeringan, banjir, gagal panen, dan macamnya itu kan menandakan bahwa di kampung, di daerah teman-teman adalah sedang mengalami dampak perubahan iklim. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan? Nah, di global ini, di kebijakan UNFCCC sendiri mengakui bahwa ketika masyarakat rentan, petani, nelayan, perempuan, miskin kota, dan lain-lain itu, karena krisis, karena perubahan iklim ini masyarakat mengalami ketidakmampuan untuk mengatasi masalah ekonomi, masalah lahan dan macam-macam, akhirnya ekonomi terpuruk, maka di dalam UNFCCC itu sebetulnya mengakui bahwa semua yang hilang karena perubahan iklim, karena dampak perubahan iklim, semua yang rusak karena dampak perubahan iklim, itu bisa masyarakat meminta untuk penggantian. Daripada perusahaan yang minta mengganti, masyarakat yang mengalami dampak dari dampak perubahan iklim, tapi yang minta ganti itu perusahaan. Teman-teman, ada loh. Maksudnya gini, itu hak dana iklim itu yang lewat loss and damage. Loss and damage itu artinya kerusakan dan kehilangan. Apa yang hilang? Apa yang rusak? Apa yang hilang? Apa yang rusak? Itu yang harus diganti. Mekanismenya teman-teman bisa pelajari. Sudah ada badan khusus yang menangani itu. Tapi cara untuk melakukan itu adalah tidak gampang. Bagaimana caranya? Pahami, memang benar mengalami dampak. Apa-apa saja yang hilang, apa-apa saja yang rusak.
Apa memang masyarakat bisa mengumpulkan dan menghitung itu semua? Karena yang bisa melakukan itu adalah yang mengalami dampak sendiri. Nah, kalau sudah ini, maka itu bisa teman-teman ajukan untuk diganti. Hal yang sama dengan di isu mitigasi. Yang tadi nanam pohon, apa karbon, dagang karbon. Panjang itu bisa 4 semester. Kalau isu dagang karbon. Sederhananya adalah Risma, mungkin teman-teman belum paham apa itu perdagangan carbon trading. Dijelasin dikit deh. Oke, jadi gini. Ini saya ambil, saya coba cerita simpel-simpel aja ya. Misalnya gini, persoalan perubahan iklim ini dialami oleh seluruh dunia. Oke, baik yang negara miskin atau negara yang sedang berkembang, baik yang ada di kota mau baik negara yang berada di pesisir kota, di pesisir mau perkotaan, di pegunungan, baik di Indonesia maupun negara yang ada di Eropa, di negara-negara industri, negara-negara semua mengalami dampak. Pertanyaannya adalah kenapa bisa terjadi begitu? Oh, itu krisis iklim itu karena ada yang mengatakan dosa manusia. Krisis iklim itu terjadi karena bumi ini sudah dikeruk. Dikeruk itu apa artinya? Bumi ini Eksploitasi. ya bahasa sebegitunya lah kira-kira. Bumi ini diambil atau dimanfaatkan isinya tanpa memikirkan keberlanjutan. Bumi ini kan juga ada batasnya ya, ada istilah ambang batas. Bumi ini ada batasnya. Kalau orang beragama kan mengatakan jangan rusak bumi. Kalau kamu rusak bumi, besok akan terjadi bencana. Rusak bumi. Rusaknya bagaimana? Dia eksploitasi tuh bumi, perut bumi habis-habisan, dia tebang pohon sana sini. Padahal semua yang ada di bumi ini ada fungsinya. Nah, akibat perilaku tak memikirkan keberlanjutan alam, bumi, dan ekosistem, termasuk keberlanjutan generasi. Karena anak-anak muda sekarang berhak untuk mendapatkan bumi dan lingkungan yang sehat. Jadi akibat aktivitas yang eksploitatif itu mengakibatkan bumi ini, batas kemampuan bumi ini sudah di atas. Karena yang menjaga udara di bumi ini udah mulai berkurang, yang kita sebut CO2 itu. So, pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Itu karena aktivitas pembangunan yang berlebihan. Emang pembangunannya siapa? Pembangunannya orang-orang yang punya duit. Kalau dengar cerita Indonesia, tambang, nikel, hutan dibabat, illegal logging, apalagi darat dan laut. Semua itu terjadi. Akibatnya bumi kan yang kita sebut pemanasan global. Dampaknya ya cuaca buruk, krisis perubahan cuaca, banjir, kekeringan, macam-macam. Tidak hanya di Indonesia, tapi itu hampir terjadi. Kalau di negara Eropa itu beda case-nya, dampak perubahan iklimnya. Kalau kita sebagai negara tropis itu juga beda. Tapi intinya sama-sama mengalami dampak perubahan iklim. Pertanyaannya adalah negara yang memiliki perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek pembangunan yang mengeksploitasi bumi dan sumber daya alam kita, dia harus bertanggung jawab. Kalau di dalam dokumen UNFCCC itu ada namanya CBDR. Negara-negara yang pembangunannya mengeksploitasi alam dan bumi, dia harus bertanggung jawab. Siapa itu? Negara yang punya duit. Siapa negara yang punya duit ini? Jerman, Prancis, Amerika, Australia, dan macam-macam. Karena perusahaan-perusahaan dulu mereka, pembangunan mereka itu dibawa ke Indonesia. Buminya rusak. Dan bahkan itu terjadi pada mulai zaman kolonial. So, pertanyaannya adalah, ada satu pertemuan yang komitmen Paris Agreement. Teman-teman mungkin dengan cerita ini ya. Di dalam pertemuan
UNFCCC itu, pertemuan dunia ini mengatakan, hei negara-negara kalian yang punya duit, yang sudah merusak buminya, hutannya, alamnya, lautnya, negara-negara berkembang, karena perusahaan industri kalian, karena perusahaan nikel kalian, tambang dan macam-macam, dan kalian udah mengeksplorasi hutan, kalian harus bertanggung jawab. Kalian harus kontribusi untuk memulihkan bumi ini. Istilahnya adalah berkontribusi untuk mengatasi krisis iklim. Kalian harus mengeluarkan uang. Kalau Indonesia itu uangnya, tanggung jawabnya, katakanlah karena Indonesia juga kan bakar hutan kan? Indonesia kan juga bakar hutan. Indonesia juga dikenal sebagai penyumbang emisi. Kalau negara-negara industri itu, negara-negara Eropa itu, kalau kami kampanyenya adalah sebagai negara polluters, negara pencemar, maka negara pencemar yang merusak ini dia harus bertanggung jawab. Caranya mereka bertanggung jawab di dalam kesepakatan Paris Agreement di mana di Baku ya kalau saya bukan Baku sebelumnya. Itu menyepakati setiap negara itu berkontribusi sekian triliun US dollar. Saya lupa angka pasti. Nah, sayangnya memang pada saat itu Amerika lari dari tanggung jawab, nggak mau. Tapi semua negara bertanggung jawab itu. Karena itu muncul istilahnya namanya, sekarang ada namanya Green Climate Fund, di mana dana-dana dari berbagai dunia itu dikumpulkan untuk melakukan pemulihan bumi. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya negara industri untuk, coba misalnya, emang bisa Kanada, Belanda menanam pohon kembali? Kagak bisa. Emang Norwegia punya lahan yang kayak Indonesia untuk nanam pohon? Nggak bisa. Caranya adalah mereka mengeluarkan uang, teman-teman, mereka menyiapkan uang, kemudian diberikan kepada negara-negara kayak Indonesia, termasuk negara-negara berkembang lainnya, untuk melakukan upaya-upaya pemulihan lingkungan. Dengan menanam pohon, dengan menjaga merawat ini, merawat itu. Pohon-pohon yang kita tanam itu, kita kelola itu, kita jaga itu. Bahkan kalau di Jambi itu ada namanya pohon asu. Siapa yang punya kemarin pohon asu? Ada pohon ini, itu macam-macam namanya. Sebenarnya kita yang tanam pohon di tanah kita sendiri, kita yang rawat. Tetapi emisi yang keluar yang dihitung itu dia klaim sebagai bahwa dia sudah menyumbang emisi sekian persen. Itu contoh yang disebut dagang karbon. Istilahnya sebenarnya kredit, carbon trading. Jadi dia mengkreditkan karbon. Dia tidak punya pohon, dia tidak punya tanah, dia tidak punya hutan. Tapi dia bisa ke negara selatan, termasuk Indonesia. Hasilnya dari kredit pohon itu dia kemudian bisa klaim bahwa oh, kami sudah berkontribusi untuk menurunkan emisi. Itulah kenapa masyarakat adat untuk isu ini dia tidak mau. Karena dia merasa, oh kami kok udah tanam, udah punya pohon, tanam pohon. Sebelum ada krisis ini kami udah jaga pohon kok. Kenapa harus pihak lain gitu ya. Nah, di sisi lain komunitas termasuk komunitas adat juga mempersoalkan soal ini. Karena menurut dia banyak wilayah adat, kawasan adat itu diklaim atas nama proyek ini, proyek itu. Tapi justru mengganggu atau mengabaikan masyarakat adat yang hidup dan tinggal di situ. Coba bayangkan kalau dalam komunitas adat ada disabilitas. Betapa ketidakadilannya itu berlapis. Risma, mau tanya sedikit menyambung dengan yang disampaikan. Apakah teman-teman yang di pergerakan keadilan iklim ini pernah melakukan kajian bahwasannya kemudian emisi karbon itu juga berdampak pada ibu-ibu hamil dan kemudian melahirkan anak disabilitas seperti misalkan intelektual disabilitas, neurodivergence dan lain-lain. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu pertanyaannya. Kalau mau Ibu tahu, coba buka data pencemaran udara di Jakarta. Ya. Di Jakarta, sebenarnya Jakarta itu
kondisi kesehatan udaranya itu sudah di ambang batas. Artinya, ini WHO yang bilang. Ada penelitian, dan juga ada penelitiannya teman-teman dari Greenpeace. Dan kami bagian juga di WALKI. Yang mengatakan bahwa Jakarta itu pencemaran udaranya sudah di ambang batas. Kalau saya nggak salah itu -2. -2 itu artinya udara yang kita hirup itu sudah tidak sehat. Kenapa? Karena emisi melalui transportasi udara setiap hari, setiap saat. Tidak hanya transportasi, tapi ada industri batu bara yang ada di Banten itu kan pernah ribut tuh. Itu juga melakukan pencemaran. Bayangkan saja kalau 10 tahun. Dan terbukti bahwa banyak ibu-ibu hamil di Jakarta itu reproduksinya terganggu. Dan kalau kita lihat, ini yang pernah ditakuti dulu pemerintah DKI ya. Ketika ibu hamil ada terjadi akibat karena pencemaran itu, melahirkan anak disabilitas, pasti datanya disembunyikan. Ini yang saya bilang tadi, invisible. Karena ini yang dikhawatirkan, terutama di kota-kota besar. Jadi kalau mau ibu tahu yang sebenarnya, baca data WHO tadi, lihat data Greenpeace, lihat datanya Wali Jakarta ya, dan pernyataan dari mama ibu-ibu yang hamil, yang merasa bahwa reproduksi dia, kandungan dia, dan anaknya ketika dia lahir itu ada. Cuman itu di skip karena ini menyangkut soal hal-hal yang dianggap membahayakan citra politik gitu oleh pejabat, oleh pemerintah kita. Saya kira itu. Ya, terima kasih Bu Risma. Ini ada banyak komentar di ini juga di chat. Apakah kita mau bacakan sedikit chatnya? Mungkin bisa dikomentari oleh Risma ya. Nah, ini pertanyaan dari Ati. Ati bertanya bagaimana menghitung dampak perubahan iklim terhadap kelompok disabilitas. Cara menghitungnya bagaimana? Kemudian ini Pak Robi, perdagangan karbon secara real seperti apa? Terus pertanyaan dari Dwi Aryani, bagaimana rekan-rekan disabilitas bisa bergabung dengan rekan-rekan yang sudah aktif dalam advokasi Just Transition dan Loss and Damage? Adakah working group yang bekerja untuk mengadvokasi ini? Bagaimana cara kita bisa bergabung? Nah, mungkin yang pertanyaan dari Dwi dulu kali ya. Bagaimana rekan-rekan disabilitas bisa bergabung dengan rekan-rekan lain yang sudah aktif dalam advokasi Just Transition dan Loss and Damage? Adakah working group yang bekerja untuk mengadvokasi ini dan bagaimana caranya kita bisa bergabung? Oke, jadi teman-teman kami gerakan sosial yang ada di Indonesia sedang ada namanya jaringan aliansi keadilan iklim Indonesia, namanya ARUK. Teman-teman disabilitas yang penting dalam jaringan. Terus kami akan melakukan satu pertemuan besar di Jakarta yang bukan Jakarta toh ya, pertemuan se-Indonesia, tapi akan dilakukan di Jakarta, namanya Climate Justice Summit. Kita akan melakukan Climate Justice Summit, artinya pertemuan keadilan iklim untuk siapa saja. Nah, teman-teman disabilitas adalah salah satu aktor, bahkan steering committee organisasinya di dalam pertemuan ini. Kalau mau bergabung, saya kira bagus banget ya, bagus sekali. Dan ada kegiatan-kegiatan, diskusi-diskusi mengenai perubahan iklim dan dengan disabilitas itu bisa dibincangkan. Dan ada tentu saja gerakannya, tuntutan-tuntutannya, harapan-harapannya, inisiatif praktik baik yang bisa di-share, dibagi ke yang lain. Itu ada, jadi silakan
bergabung, Kak Yeni juga ada di situ, dan juga teman-teman kelompok disabilitas juga ada di sana. Tidak hanya disabilitas, ada masyarakat adat, ada youth, ada perempuan, ada anak, ada disabilitas, macam-macam. Kemudian apa lagi? Bentuk nyata yang disebut perdagangan karbon atau kredit karbon. Contohnya ya, Bapak nanam pohon atau Bapak nanam pohon 1 hektar karena ada program atau kegiatan. Pohon-pohon yang Bapak tanam itu mulai dari berapa tahun lebar batangnya, berapa lebar batangnya, berapa luas, berapa lebar ya, senti gitu ya, berapa tinggi pohonnya, berapa lebar daunnya, itu kalau dihitung itu dalam perhitungan karbon itu berapa, itulah yang nanti yang Bapak bisa jual. Nah, bisa jual itu maksudnya adalah ditukarkan kepada pihak-pihak yang melalui program-program tertentu. Di Indonesia banyak kok. Coba lihat proyek REDD. Ada teman-teman proyek REDD itu pernah ada di Kalimantan, pernah ada di Riau, pernah ada di Papua, di mana lagi ya? Yang memiliki hutan. Biasanya mekanismenya seperti itu. Tapi ada perhitungannya ya, jangan dianggap dagang-dagang tanpa ada kalkulasi akademiknya. Saintifiknya itu ada perhitungannya. Hal yang sama juga pada soal loss and damage. Berapa yang hilang, berapa yang berapa yang memang loss hilang, berapa yang memang karena bencana iklim atau karena perubahan iklim. Ada juga perhitungannya. Nah, memang persoalannya hari ini mengenai loss and damage adalah kalau misalnya ibu hamil yang kayak tadi, karena pencemaran udara di Jakarta, terus hamil, kemudian melahirkan, dan anak, tidak ada orang menginginkan disabilitas pastinya ya. Nah, tapi karena akibat krisis itu terjadi, terus bagaimana menghitungnya? Nah, itu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah yang dihitung sosialnya, biaya ekonominya. Kalau dia memulai dia hamil sampai itu dan merasakan gangguan pada anak itu dan pasca anak itu. Jadi semua itu dihitung, dimonetisasi. Dihitung secara materi. Tapi pertanyaannya kalau terluka, siapa yang bisa menghitung disabilitas? Kan susah kan? Nah, yang kayak gini nih yang mesti diperjuangkan teman-teman. Sebab kadang pengetahuan itu tidak mampu melihat itu. Kadang saintifik tidak bisa melihat realita itu. Realitas sosial itu. Karena itulah tugas teman-teman disabilitas adalah mencari metode pendekatan atau cara menurut masyarakat. Karena kan sebetulnya problemnya adalah persoalan krisis iklim ini atau masalah-masalah dampak perubahan iklim ini. Sebaik-baik inisiatif itu datang dari masyarakat. Makanya kan orang mengatakan keadilan iklim itu berpusat pada masyarakat solusinya, bukan pada perusahaan, bukan pada industri. Solusi iklim yang adil yang kita perjuangkan hari ini adalah pusatnya itu di masyarakat. People center. Pusat pengetahuan, inisiatif, pembelajaran itu mesti berangkat dari masyarakat. Kalau tidak, banyak pengetahuan lokal, inisiatif masyarakat dari berbagai termasuk disabilitas itu akan hilang dan ditiadakan. Saya kira gitu. Dan disabilitas tantangannya bagaimana melakukan itu semua. Pas dulu perjuangan panjang. Dan ingat, kita tidak berjuang sendiri ya teman-teman. Ibu-ibu, bapak semua. Perjuangan disabilitas bukan hanya perjuangannya teman-teman disabilitas. Tapi perjuangan kita semua. Karena ini soal ketidakadilan, ini soal kemanusiaan. Ini soal kedaulatan gitu. Jadi bergabunglah bersama gerakan yang lebih luas, kelompok masyarakat yang lebih luas. Itu saja Kak Yen. Oke, terima kasih Risma.
Nah, ini kan sudah jam 11 ya. Kita rencananya diskusinya hanya sampai jam 11. Lalu bagaimana ini kepada Ibu MC? Apakah kita akan lanjutkan sedikit atau kita karena sudah jamnya kita selesaikan pada saat ini. Nah, apa namanya? Kalau Risma kelihatannya harus segera berangkat ya, Risma ya. Iya. Naik mobil berkelok-kelok. Saya sedang ada di Pontianak. Oke. Sama Nah, teman Pos Indonesia. buat Risma mungkin bisa ini apa namanya kita bye-bye dulu sama Risma dan kita berharap bahwa Risma akan tetap apa namanya bersedia untuk berjuang bersama-sama kita ya. Ya. Nah, yang namanya perempuan itu tentunya diantaranya adalah perempuan disabilitas. Kita Ya. interseksionalitasnya kenceng gitu loh. Oke deh, terima kasih banyak kepada Risma. Nanti Terima apa kasih, Kak namanya? Risma. Makasih ya Risma ya. Dah. Terima Safe kasih. travel. Ngomong-ngomong mau kemana Terima sih kasih Risma? semuanya. Oh, udah pergi dia. Oke. Ya, nanti apa namanya mungkin kita bisa bikin diskusi lanjutan karena ini diskusinya seru banget ya. Ini masalah-masalah praktis, advokasi dan sebagainya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, gimana caranya kita bergabung dan lain sebagainya. Nah, ini ada kesempatan. Sangat bagus. Jadi tadi seperti dikatakan oleh Risma, kemarin juga udah apa namanya, sudah sempat dibicarakan waktu di mana ya Lam ya? Kemarin kita ngobrol di mana sih? Kak lupa. Yang apa? Lagi FGD. kita nyusun RUU, lagi kita nyusun Oke. RUU keadilan iklim. Jadi rencananya tanggal 26, 27, 28 Agustus besok itu di Jakarta akan diselenggarakan apa yang namanya Climate Justice Summit atau pertemuan puncak untuk keadilan iklim. Nah, ini bentuknya adalah bentuk seperti pesta rakyat. Pesta rakyat ini akan dihadiri oleh semua kelompok yang menginginkan adanya keadilan iklim buat kita semua. Kelompoknya ada banyak nih. Ada kelompok perempuan masyarakat adat, ada kelompok masyarakat adatnya sendiri, ada kelompok petani, ada kelompok nelayan, ada kelompok buruh, kelompok pemuda, dan tentunya kita harapkan banget ada kelompok disabilitas yang juga hadir dalam pertemuan tersebut. Nah, Climate Justice Summit ini nanti akan apa model acaranya itu nanti akan ada pertemuan-pertemuan tematik ya yang berbicara tentang keadilan iklim di mana kita bisa mendapatkan ilmu sekaligus bisa menyumbangkan apa pengalaman dan pandangan kita sebagai penyandang disabilitas dari berbagai daerah di Indonesia. Dan kemudian ada juga kesempatan untuk kita membuat acara sendiri sebagai salah satu kelompok ya. Acaranya tuh bisa macam-macam. Apakah kita ingin membuat sebuah diskusi tentang dampak perubahan iklim terhadap penyandang disabilitas, apa makna keadilan iklim bagi disabilitas, mau bikin pameran bisa, acara kesenian bisa, macam-macam gitu ya. Dan ini akan terbuka untuk umum, artinya selain peserta, ini akan diundang juga masyarakat untuk hadir ke dalam Climate Justice Summit ini untuk berbicara dengan para kelompok masyarakat yang terlibat di sana. Jadi nanti ada undangan untuk mahasiswa, untuk masyarakat, untuk anggota DPR semuanya akan digeret gitu ya ke sana. Dan hasilnya dari Climate Justice Summit ini diharapkan bisa mempengaruhi pembahasan rancangan undang-undang keadilan iklim yang sekarang sedang disusun. Nah, harapannya nanti bisa menjadi kayak tekanan gitu ya kepada DPR agar rancangan undang-undang keadilan iklim, mereka bilangnya rancangan undang-undang perubahan iklim, itu bisa betul-betul basisnya keadilan iklim bagi semua kelompok masyarakat. Harus memastikan bahwa usulan-usulan kita, masukan-masukan kita itu masuk di dalam rancangan undang-undang yang sedang disusun gitu. Jadi penting banget nih. Nah,
Saya sih sangat berharap ya supaya kita semua yang ada di sini bisa hadir dalam pertemuan tersebut. Cuman kan emang kendalanya adalah kendala biaya ya untuk datang ke Jakarta. Saya kurang tahu nih apa namanya bagaimana nanti ada kemungkinan panitia menyediakan transportasi gitu ya bagi sebagian peserta, tapi tentunya nggak semua. Apabila ada teman-teman yang mempunyai resources gitu untuk bisa berangkat, eh, maka kita akan sangat punya resources untuk berangkat ke Jakarta, maka ini bisa nggak dipergunakan resources tersebut ya, katakanlah misalnya gini, kita adalah kalau misalnya yang PJS Blitar ya ada ya di sini ya kan, PJS ini kan kita grantinya DRF, apakah bisa gitu ya sebagian apa namanya program kita itu kita gunakan untuk datang ke Jakarta untuk mengikuti pertemuan ini. Saya pikir ini pertemuan yang luar biasa, ini akan menggabungkan semua gerakan dan semua kelompok yang berjuang untuk keadilan iklim. Sudah saatnya tadi Risma berkali-kali lihat harus terlihat, harus terlihat, harus terlihat. Kalau kita nggak terlihat, maka kepentingan kita tidak akan tidak akan dijawab, tidak akan direspon oleh pemerintah. Climate Justice Summit ini adalah kesempatan yang sangat menurut pendapat saya bagi penyandang disabilitas untuk terlihat. Gitu. Jadi penting sekali. Saya kurang tahu apakah mungkin kita bisa bikin diskusi khusus untuk membicarakan Climate Justice Summit ini, sekaligus kita bisa mengundang beberapa orang apa namanya dari panitia penyelenggara untuk menjelaskan itu apa, dan kemudian kita bisa berdiskusi gimana caranya kita bisa hadir. Kemudian program-program apa yang bisa kita program-program apa mungkin kita tentunya ke sana nggak cuman ini ya datang bawa badan gitu ya. Kita datang ke sana juga sambil membawa kira-kira apa yang bisa kita kontribusikan untuk acara tersebut dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk pameran, dalam bentuk macam-macam lah gitu ya. Apa yang bisa kita bawa ke sana. Nah, ini dari ini kelihatannya ada respon. Setuju sekali ada diskusi lagi ya Bu untuk Climate Justice Summit. Boleh share kembali, sepakat harus ada diskusi lagi. Nah, infonya dapat kita cek di mana Bu Yeni. Terus, oke. Nah, ini nanti kalau memang sepakat kita akan bikin satu pertemuan lagi untuk membahas kepesertaan penyandang disabilitas di dalam Climate Justice Summit ini, ya kita bisa bikin pertemuan sendiri. Tapi ya menurut pendapat saya ini kesempatan terbesar untuk terlihat. Tadi seperti Risma bilang, kita harus kelihatan, kita harus jelas, kita harus muncul. Kalau kita nggak muncul, kita nggak akan dianggap, kita nggak akan diperhatikan. Dan Climate Justice Summit ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk menunjukkan bahwa nih kita ada, kita berkepentingan, kita punya hak dan sebagainya. Oke. Yeni, Semangat ya, kita ketemu lagi kalau gitu nanti diatur. Waduh, sih. Pak Yeni, Ya. disebutkan tanggalnya ya, mungkin 20 apanya tanggalnya? Tanggal acaranya. acaranya kapan? Jadi teman-teman ada Baik. bayangan persiapannya. Baik, itu tanggal 26, 27, 28 Agustus. 26, 27, 28 Agustus. Itu tempatnya itu di Senayan. Senayan ya, Ira ya? Ya. Bisa diceritain dikit nggak, Ir? Tempatnya itu ada di sekitar GBK Senayan. Terus? Udah sih. Terus untuk side event itu bisa nanti dari disabilitas mengusulkan side event apa yang akan diadakan di sana. Jadi kita bisa mengusulkan acara kita submit ke panitia, nanti panitia akan menyediakan sarananya untuk side event itu.
Oh, jadi ada side event ya. Bisa, Terus ada jadi kita bisa minta side event yang khusus untuk kita apa namanya organisasi disabilitas. disabilitas ya. Oke. Terus ada kesempatan buat pameran, buat diskusi dan lain sebagainya buat kita-kita. Bisa, jadi nanti kita submit aja kita ingin mengadakan ini. Nanti apa namanya ya permintaan kita itu nanti akan difasilitasi oleh panitia. Oke, itu setahu saya acaranya bakal ada yang di dalam ruangan, ada yang di luar ruangan juga ya? Iya betul. Eh, kalau untuk diskusi banyak di dalam ruangan, tapi bisa juga kita misalnya kita minta ada tenda khusus di luar ruangan, itu mungkin lebih enak juga. Jadi satu tenda khusus atau mau di dalam tergantung mau yang mana. Baik, ini kalau apa namanya kalau setuju kayak apa Dwi karena saya pikir ini kesempatan betul untuk terlihat itu kita bisa bikin ini kali ya ketemu lagi untuk misalnya teman-teman kita nih kita akan mengusulkan apa kepada panitia eh, eh, apa tadi namanya Climate Justice Summit ya Climate CJS bukannya GDS CJS. Nah, mudah-mudahan bisa kita semua bisa ikutan. Tapi ini kayaknya sebuah diskusi yang akan kita bicarakan lagi karena saya betul-betul berharap nih kesempatan banget gitu loh. Kita kenalan tadi kan gimana kita bisa bergabung dalam gerakan tersebut, gimana kita bisa kenalan, gimana ada organisasi apa aja sih gitu ya yang memperjuangkan masalah keadilan iklim ini. Nah, ini semua ya kita akan temukan secara langsung dalam Climate Justice Summit itu. Iya, Pak Robi harus hadir lah ya. Nanti kita apa namanya kita pikirkan lah misalnya ininya. Bagaimana caranya? Oke, teman-teman, karena sekarang sudah jam 11 lewat 20 menit, maka saya kembalikan apa diskusi kita diskusi. Saya kembalikan tongkat komando ke tangan Novi sebagai MC kita hari ini. Usul sedikit Mbak Dwi sebelum Novi menutup dan pengumuman-pengumuman barangkali ada satu wrapping gitu ya kesepakatan yang bisa kita ambil yang bisa disampaikan oleh pengampu perempuan bumi nih Bu Dwi Aryani kami persilakan. Makasih Bu Mulani. Iya, jadi terima kasih sekali rekan-rekan semua sudah hadir di diskusi hari ini dan tadi saya melihat dan mengikuti diskusinya masih banyak hal yang perlu kita belajar bareng. Terus kemudian menguatkan sebenarnya apa namanya tujuan advokasi utama kita bersama apa begitu ya. Dan tadi saya senang karena ada beberapa hal yang dijelaskan oleh Mbak Risma, kayak misalnya di dalam climate justice itu kan sebenarnya atau keadilan iklim itu kan ada banyak sekali topik ya. Jadi teman-teman juga harus memahami bahwa di sana ada just transition, ada carbon trade, ada tadi loss and damage. Nah, kalau untuk di tingkat global, rekan-rekan, loss and damage ini sebenarnya disabilitas sudah masuk di dalamnya, ada beberapa report tentang ini. Nah, nanti bisa kita share juga sebenarnya seperti apa sih yang harus kita lakukan, advokasinya seperti apa untuk masuk ke isu ini. Jadi karena itulah sangat penting saya rasa kita semua sebagai sebuah gerakan untuk lebih memahami dan memahami juga apa yang sudah kita lakukan ini termasuk dalam keadilan iklim yang mana gitu ya. Sehingga advokasinya bisa tertarget. Nah, tadi juga dijelaskan oleh Mbak Risma yang saya sangat menghargai yaitu poin pentingnya bagaimana kita harus ikut dalam advokasi terkait dengan keadilan iklim, yaitu keadilan iklim nggak akan terwujud tanpa adanya suara-suara kita gitu. Kalau kita mengingat kembali jargon atau sesuatu yang selalu menjadi inspirasi kita untuk memperjuangkan hak-hak kita bahwa nothing about us without us. Sekarang kan nothing without us gitu ya. Jadi tidak ada yang tanpa keterlibatan disabilitas. Semua hal harus ada keterlibatan kita semua. Apalagi kita sebagai perempuan, narasumber kita tadi Mbak Risma juga menegaskan bahwa
kita sebagai perempuan itu paling terdampak, apalagi kita perempuan, kemudian disabilitas, kemudian di sini saya juga lihat ada beberapa rekan-rekan perempuan disabilitas adat yang masuk juga dalam diskusi ini. Nah, ini kan interseksionalitasnya double-double ya. Jadi sangat penting untuk kita bisa bergerak bersama. Nanti tadi sudah dijelaskan sama Bu Risma, narasumber kita, bagaimana kita harus juga terlibat dalam gerakan-gerakan yang lebih besar. Jadi menggabungkan diri dalam gerakan-gerakan yang lebih besar. Dan tadi Mbak Yeni juga menyampaikan pentingnya kita suara kita juga didengar dalam kegiatan apa tadi climate justice ya Mbak gitu Summit, ya. Oh ya, Climate Climate Justice Summit. Justice Summit. Itu nanti pesertanya diperkirakan sekitar 500 sampai 1.000 orang itu. Tuh. Tadi saya suka Dari seluruh Indonesia, dari seluruh sektor masyarakat. Kudu wajib banget kita ada di sana. setuju. Nah, kegiatan ini kan series untuk kita lebih memahami mengenai bagaimana keadilan iklim, gender, disabilitas, bagaimana 3 hal ini terkait dalam isu-isu perubahan iklim, keadilan iklim seperti itu ya. Dan sangat senang karena ruang ini kemudian menjadi ruang untuk saling belajar, tapi juga tadi kita sudah mulai nih mengerucutkan aksi-aksi apa yang akan kita lakukan bersama. Jadi mungkin nanti kita bisa diskusi bersama untuk membuat diskusi lain mengenai persiapan apa yang harus kita lakukan atau hal-hal apa yang ingin kita lakukan untuk Climate Justice Summit-nya nanti. Nah, kami dari Perempuan Bumi, kita adalah komunitas yang memang bergerak bersama dan ini adalah komunitas cair ya rekan-rekan, rekan-rekan semua kalau memang berminat untuk bergabung dengan komunitas ini nanti bisa menghubungi kami. Dan ini kita memberikan ruang untuk belajar bersama, kemudian menguatkan advokasi kita bersama. Nah, harapannya nanti mungkin kita akan membuat diskusi bersama tadi mengenai apa yang akan kita persiapkan atau apakah bagaimana kita akan bisa terlibat dalam Climate Justice Summit tadi. Nah, mungkin nanti rekan-rekan PJS yang punya informasi lebih banyak mengenai kegiatan ini bisa berbagi bersama, terus kemudian menjelaskan kepada kita semua sebenarnya peluang-peluang apa yang bisa kita gunakan. Termasuk saya tertarik juga tadi ada side event misalnya, kemudian ada pameran. Nah, ini suatu kesempatan di mana rekan-rekan semua, saya percaya bahwa rekan-rekan di akar rumput juga sudah melakukan banyak hal terkait isu perubahan iklim ya, mungkin membuat produk yang berkaitan dengan ini atau sudah melakukan kegiatan-kegiatan diskusi bersama di tingkat akar rumput atau komunitas. Nah, mungkin hal-hal ini bisa kita bagikan seperti tadi kata Mbak Risma sekali lagi bahwa kita ingin menekankan bahwa kita sudah terlibat sebenarnya seperti itu ya. Jadi silahkan nanti kita akan berikan informasi lanjutan mungkin ya Mbak Yeni, Bulani, Ya. Mbak Novi, bagaimana dan kapan kita akan diskusi bareng tentang hal ini. Tetapi hari ini seperti tadi sudah saya sampaikan, kita belajar banyak hal dan terima kasih sekali rekan-rekan sudah berbagi, berdiskusi bersama. Ini adalah ruang untuk kita saling belajar. Dan nanti Mbak Novi juga akan menjelaskan bahwa ini adalah series yang akan terus berlanjut. Kira-kira kayaknya tinggal 3 lagi diskusinya. Kami berharap teman-teman masih bisa bergabung untuk belajar bersama dan nanti kita juga akan ada recording dari proses ini kalau nggak salah supaya teman-teman bisa tetap mendapatkan informasi dari diskusi kita hari ini maupun bagi teman-teman yang belum bisa bergabung. Begitu Bu Molani, Mbak Yeni, saya serahkan kembali ke Mbak Novi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dwi. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Yeni Rosa dan juga tadi Bu Risma atas diskusi yang sangat insightful ini. Serta Bu Dwi juga terima kasih untuk closing speech-nya. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kami mengundang semua peserta untuk berfoto bersama. Bagi yang bersedia, silakan untuk menyalakan kameranya sebentar saja. Kami akan ambil tangkapan layar. Sekitar mungkin ada 74 orang yang masih bertahan. Oke, teman-teman bisa menyalakan kameranya sebentar, merapikan, bersiap-siap. Kameranya dia adjust supaya jangan kepalanya setengah gitu Betul. ya teman-teman. biar sampai di dada terlihat di layarnya.
Yang tulen agak susah nih. Ya, Iya, nggak apa-apa. teman-teman. Mungkin teman-teman yang masih membutuhkan waktu untuk bersiap-siap. Saya lihat, oke masih ada. Oke, sisanya mungkin tidak untuk menyalakan kamera ya. Ada 3 galeri, mungkin teman-teman bisa bertahan senyum manis selama 30 detik aja. Oke. Kering dong gigi. Saya hitung ya. 3, Setengah menit. 2, 1. Tahan. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, sekiranya sudah cukup. Oke. Terima kasih teman-teman. Diskusi hari ini juga merupakan bagian dari rangkaian diskusi online tematik Komunitas Perempuan Bumi dan akan berlanjut ke minggu depan. Seri ketiga akan diselenggarakan pada hari Sabtu, 2 Agustus 2025 dengan tema Akar Masalah Ketidakadilan Iklim menurut Perspektif Feminis dan apa yang bisa dilakukan untuk merespons krisis iklim dan inovasi yang dapat memberdayakan kelompok perempuan dan disabilitas yang rentan untuk lebih resilient. Nah, wah semakin intens ya topiknya, jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk ikut diskusi minggu depan. Informasi detailnya juga pasti akan di-share di Instagram perempuan_bumi, jadi jangan lupa juga follow akunnya. Tayangan ulang diskusi hari ini juga tenang aja akan kita unggah kembali ke YouTube Komunitas Perempuan Bumi dan Spotify Komunitas Perempuan Bumi dalam audio versionnya. Teman-teman bisa menonton kembali dan membagikannya ke jaringan masing-masing. Kami juga mohon kesediaan teman-teman untuk memberikan masukan yang membangun dengan mengisi form evaluasi yang saya sudah kirimkan di chat box. Dan saya juga akan kirimkan dalam bentuk foto. Mbak Novi dibacakan juga nanti apa namanya fasilitas-fasilitas yang akan di-share oleh Perempuan Bumi kepada teman-teman peserta ya. Setiap meeting diinfokan terus. Betul. Jadi untuk teman-teman yang mengikuti seluruh rangkaian diskusi tematik sampai tanggal 9 Agustus, yaitu seri keempat, nanti akan mendapatkan sertifikat dan teman-teman juga akan mendapatkan penggantian paket internet dari Panitia Komunitas Perempuan Bumi. Semua diskusi online tematik krisis iklim dan keadilan gender sudah pasti akan menyediakan juru bahasa isyarat. Jadi teman-teman jangan ragu untuk menyebarluaskan informasi diskusi online besok, Sabtu 2 Agustus, ke teman-teman organisasi lainnya. Sudah saya sediakan barcode, form evaluasi, dan sudah disediakan di chat box juga untuk teman-teman mengisi kritik dan saran demi meningkatkan kualitas diskusi online selanjutnya. Teman-teman juga kalau ada yang ketinggalan untuk mengisi form evaluasi dan form kehadiran, bisa DM di Instagram Perempuan Bumi, nanti akan saya bantu untuk mengisi manualnya. Gitu. Sekiranya cukup dari saya dan sekian diskusi online tematik seri 2 interseksionalitas dalam keadaan iklim khususnya terkait dampak krisis iklim pada kelompok perempuan disabilitas hari ini. Sampai ketemu di diskusi minggu depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Thank you Mbak Yani, makasih Bu Lani, Mbak Dwi. Ya, Ya, Semoga kita bisa Pak jumpa bareng. Robi, apa kabar? Terima kasih, Mudah-mudahan di terima Jakarta ya, Pak. kasih. Terima kasih. terima kasih semua. Selamat bertemu kembali. Ini Mani, Bu Dwi, semuanya. Please keluar. Oke, bye. Bye. Baik-baik. Kita keluar.